Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Nurholis dari Prodi Teknik Informatika Reguler B. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tantangan dasar negara Pancasila dari ideologis lain bagi setiap warga negara. Oke, Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah suatu ideologi dan dasar negara Indonesia yang menjadi landasan dari segala keputusan bangsa dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila adalah dasar dalam mengatur pemerintahan negara Indonesia yang mengutamakan semua komponen di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini sebelum ke materinya, saya menjelaskan apa itu Pancasila ya, biar teman-teman paham apa itu Pancasila ya. Barangkali ada teman-teman yang belum paham apa itu Pancasila. Oke, yang kedua, tantangan dasar negara Pancasila dari ideologis lain bagi setiap warga negara. Pancasila berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang digali dari bumi Indonesia sendiri. Artinya, digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat dan bangsa Indonesia. Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka dalam arti bahwa Pancasila sebagai ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman serta dinamis dan merupakan sistem pemikiran terbuka serta merupakan hasil konsensus masyarakat itu sendiri. Oleh karena itulah Pancasila juga merupakan dasar negara yang sudah barang tentu harus terwujud dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sendiri merupakan konsensus politik yang sangat menakjubkan disusun oleh para pendiri negara yang mampu menampung semua kepentingan yang ada ke dalam ideologi Pancasila. Dan yang luar biasa yaitu mengambil jalan tengah antara dua pilihan ekstrim, yakni negara sekuler dan negara agama. Dasar negara yang telah ditetapkan itu merupakan pilihan yang sesuai dengan karakter bangsa dan menyesuaikan dengan adat istiadat serta budaya yang akhirnya menjadi negara yang berkarakter religius dan harmonis. Perjalanan sejarah Pancasila sebagai ideologi sering diterpa banyak sekali peristiwa. Salah satu sejarah yang kelam terjadi dalam gerakan G30 SPKI tahun 1965 yang dianggap sebagai pembuktian bahwa Pancasila tidak mudah untuk hilang di negeri Indonesia. Sehingga pada tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Selain dari peristiwa itu, pada masa reformasi Pancasila dianggap sebuah alat politik yang digunakan pada masa Orde Baru. Sehingga pada masa reformasi, kata Pancasila dianggap sebagai alat kekuasaan. Tetapi lambat laun peristiwa-peristiwa yang telah dilalui dalam catatan sejarah bangsa Indonesia ditepis dengan mantap oleh ideologi Pancasila. Dengan ditandainya ideologi Pancasila tetap bertahan sebagai satu-satunya ideologi yang digunakan oleh negara Indonesia. Ideologi Pancasila merupakan ideologi terbuka sehingga ideologi Pancasila sangat terbuka, dinamis, serta dapat menyesuaikan perkembangan zaman yang terjadi di dalam maupun di luar negeri, baik dari segi perubahan sosial maupun dalam bentuk perubahan atau dikenal dengan revolusi. Terus yang ketiga, upaya mempertahankan ideologi Pancasila bagi setiap warga negara. Kita perlu melakukan upaya mempertahankan ideologi Pancasila. Seperti kita ketahui bersama bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa kita. Dan ideologi kita mendapat berbagai ancaman atau pengaruh dari ideologi yang lain. Maka dari itu harus dipertahankan. Ada beberapa alasan mengapa kita harus mempertahankan ideologi Pancasila ini, yaitu sebagai berikut. Alasan harus mempertahankan ideologi Pancasila. Satu, historis. Secara historis, nilai-nilai Pancasila telah dimiliki oleh bangsa kita sejak sebelum kita merdeka. Maka dari itu, kita sebagai pewaris bangsa Indonesia wajib menghayati, melestarikan, dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila itu dalam hidup bermasyarakat, bermasa, dan bernegara.
Yang kedua, sosiologis. Persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia dapat goyah apabila kepercayaan masyarakat terhadap ideologi Pancasila mulai hilang atau melemah. Maka dari itulah kita wajib mengembangkan dan mengkaji nilai-nilai Pancasila dan melestarikan atau menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. 3. Ancaman ideologi lain. Adanya ideologi lain dapat menjadi ancaman bagi bangsa kita yang sejak dulu menggunakan Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi yang dapat mengancam antara lain ideologi komunis, liberalisme, dan lain-lain sebagainya. Upaya mempertahankan Pancasila. Usaha-usaha yang dapat bangsa kita lakukan untuk mempertahankan ideologi Pancasila antara lain: 1. Merenungkan, meresapi, dan memahami kembali cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila. Kemudian berusaha bersama-sama agar bangsa kita dapat meraih sesuai dengan yang dicita-citakan dalam Pancasila. 2. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Menolak masuknya ideologi lain yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ideologi bangsa kita. 4. Mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 5. Mematuhi peraturan, norma hukum, norma sosial, norma agama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau materi yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.